ada beberapa contoh karakter Tuhan Yesus yang bisa dijadikan teladan bagi setiap jemaat, yaitu diantaranya adalah kerendahan hatinya. Tuhan Yesus memiliki karakter yang rendah hati. Rendah hati artinya adalah lawan dari sifat angkuh atau sombong. Rendah hati mengajarkan setiap pribadi untuk membuang keegoan yang ada pada dirinya dan memiliki hati sebagai hamba Tuhan. Hal ini tercatat di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 27 tentang pengendalian dirinya. Tuhan Yesus memiliki karakter yang dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Hal ini dapat kita lihat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, tetapi ia tetap mengalahkan iblis. Berikutnya adalah tentang kebaikannya. Karakter Yesus dalam hal kebaikan adalah hal yang tidak dilakukan lagi. Dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16, pengendalian dirinya Tuhan memiliki karakter yang dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Hal ini dapat kita lihat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yang kebaikannya tadi adalah karakter yang dalam hal kebaikan adalah hal yang tidak dilakukan lagi. Dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16, Tuhan Yesus memeluk dan memberkati anak-anak ketika anak-anak itu datang kepadanya. Selanjutnya, slide yang selanjutnya adalah keteguhannya. Kita bisa mencontoh teladan Tuhan Yesus tentang keteguhannya. Karakter Yesus dalam hal keteguhannya dapat kita lihat ketika disidang oleh Pilatus, dia tidak goyah akan ancaman, kekerasan, dan fitnahan, ataupun hal yang dilakukan terhadapnya. Karakter yang selanjutnya adalah objektivitasnya. Karakter Yesus dalam hal keadilan dan objektivitasnya dapat kita lihat ketika ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang menimba air. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 4 ayat yang 9. Teladan yang selanjutnya adalah empatinya. Karakter Yesus dalam hal empati dapat kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat 15. Maka menangislah Yesus. Hal ini terjadi pada saat Lazarus meninggal dan ia merasakan kesedihan sebagai seorang sahabat. Jadi kalau kita mau mencontoh akan teladan-teladan dari Yesus, akanlah sangat membuat karakter kita itu baik, bisa meningkat dan berkembang karena adanya teladan-teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita juga sebagai anak Tuhan, kita perlu mencontoh akan teladan-teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita semakin diperbaharui oleh karakter yang indah yang diteladankan Tuhan Yesus kepada kita semua. Jadi mencontoh teladan karakter Yesus itu sangat penting dan perlu sekali di dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari, sehingga karakter kita semakin baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Memang ya kalau kita sadari bahwa karakter itu bermacam-macam dan cara-cara untuk menyatukan atau melengkapi karakter itu juga berbeda-beda, yaitu tujuannya tetap satu, yaitu berkarakter yang dikehendaki Tuhan, yaitu berkarakter yang baik, bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita semakin berkembang di dalam karakter, maka sesuatu itu akan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi kesaksian di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, di dalam sekolah kita, bahkan di dalam tempat tinggal kita, sehingga karakter itu orang bisa melihat dari karakter seseorang. Kalau karakter seseorang itu baik, maka
seseorang itu bisa meniru meniru hal-hal yang baik dari seorang yang punya karakter yang baik itu. Sehingga seseorang yang tadinya belum memiliki karakter yang baik, melihat orang yang berkarakter baik, dia pasti akan berusaha berusaha apa, melatih diri untuk apa namanya, membuat karakter-karakter dalam dirinya itu semakin dia bisa bertumbuh, berkembang, bahkan dia mengalami suatu pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi saya boleh simpulkan bahwa slide selanjutnya, saya simpulkan bahwa menumbuhkan karakter adalah proses meningkatkan karakter menjadi lebih baik, sedangkan mengembangkan karakter adalah proses merubah karakter diri yang tidak baik menjadi baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi karakter Kristen merupakan karakter yang terbentuk atas dasar penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan manusia. Rasul Paulus juga menegaskan tentang bagaimana jemaat harus bersatu dalam perbedaan karunia-karunia yang dianugerahkan Allah, yaitu dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dengan sabar, dan menunjukkan kasih kasih dalam hal saling membantu, dan juga bahwa jemaat harus berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera Allah. Terima kasih dari kami. Tuhan Yesus memberkati.